Oh. Mana ya? Salah. Hari ini kita belajar dua modul, obligasi sama penilaian obligasi. Dari satu aja ya, udah bingung. Oke, di sini pengertian obligasi. Obligasi merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa yang akan datang, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Nah, jumlah tetap yang dibayar pada waktu tertentu merupakan pokok pinjaman obligasi yang disebut dengan nilai nominal atau nilai par. Nanti di sini ada cara perhitungannya ya, belakangnya ya. Nah, sedangkan bunga pembayaran bunga yang secara periodik, istilah dalam obligasi dinamakan kupon. Bukan kupon obligasi. Nah, di sini ada karakteristiknya, terdiri dari 4 aja. Nah, nilai intrinsik di mana merupakan nilai teoritis suatu obligasi. Nilai ini diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini dari semua aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Nanti kita akan belajar cara menghitung obligasi ya. Nanti ada lihat soalnya. Jadi kita bisa menentukan nilai teoritis dari suatu obligasi. Nah, penerbitnya umumnya diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan atau perusahaan asing, jadi bukan dari bank. Lalu ada istilah bond introduce, di mana dokumen legal yang mencatat semua perjanjian dari perusahaan penerbit obligasi dan pemegangnya. Ini namanya ada istilahnya bond in trust. Nah, lalu salah satu isinya yang penting adalah provision, di mana memberikan hak pada perusahaan penerbitnya untuk membeli obligasi yang beredar dari pemegangnya sebelum jatuh tempo. Jadi perusahaan menerbitkan, tapi dia bisa membeli lagi kembali obligasi yang beredar sebelum jatuh tempo. Langsung aja. Cobain juga sih. Nah, saya jenis obligasinya. Di sini ada berapa ya? Ada 6. Obligasi dengan jaminan, di mana obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset. Nah, apabila perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset tersebut. Nah, obligasi tanpa jaminan ini diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Ada juga obligasi konversi, di mana obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham pada harga yang telah ditetapkan. Jadi di obligasi konversi ini kita beli obligasi tapi bisa dikonversi dengan sejumlah saham, sehingga obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Nah, ada juga obligasi yang sifatnya waran, di mana dengan adanya waran adalah sang pelaku ya, maka pengang obligasi mempunyai hak tertentu untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan. Jadi pemegang obligasi yang mempunyai waran, sang pelaku waran ya. Nanti kita modul 8 kita akan belajar lebih jelas mengenai waran ya. Nah, itu bisa membeli hak perusahaan, hak saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Pelaku. Di sini ada istilahnya salah satu contoh sekuritas derivatif. Nah, itu waran. Coba ya saya baca dulu. Waran itu adalah sekuritas yang memberi hak untuk
membeli saham langsung dari perusahaan dengan harga dan waktu tertentu. Seorang pelaku, di mana sekuritas memberikan hak untuk membeli saham langsung dari perusahaan. Nanti ada istilahnya waran di sini. Nah, ini tampak kupon, zero coupon bond. Nah, obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Umumnya harga yang ditawarkan di bawah nilai par atau diskon. Nanti obligasinya di bawah nilai dari yang sebenarnya, di diskon. Nah, ini obligasi tanpa kupon istilahnya. Lalu obligasi dengan tingkat bunga mengambang, di mana obligasi memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar, disesuaikan dengan peningkatan bunga pasar yang berlaku. Nah, itu ini hanya jenis-jenis obligasi ya. Oh, ada 8 ternyata. Maaf. Putable bond dimana obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Nah, nanti untuk lebih jelasnya di belakang itu ada latihan soal call bond sama putable bond. Nanti lebih jelasnya pakai soal aja ya. Nah, junk bond obligasi yang memberikan keuntungan tingkat bunga yang tinggi, kupon, tapi juga mengandung resiko yang tinggi. Berarti tingkat bunganya tinggi dan juga resikonya tinggi. Nah, di sini ada yield obligasi, yaitu ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor. Nah, sifatnya tidak tetap ya. Nah, ada dua, yaitu nominal yield obligasi sama current yield obligasi. Dimana nominal yield obligasi adalah penghasil bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Oke, nanti ada contoh ya. Lalu current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Soalnya ya. Oke. Bentar ya, coba. Ada dah soalnya. Nanti di latihan soal ada ya. Oke. Nah, ini contohnya. Jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai 1 juta dan mempunyai tingkat kupon sebesar 10%, maka penghasilan bunga tahunnya berarti 10% kali 1 juta ya. Penghasilan bunga tahunan gitu, penghasilan bunga tahunan. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta dengan tingkat kupon 12%, dibayar 2 kali setahun. Nah, seorang investor membelinya pada harga 95, artinya 90% dari nilai nominal. Jadi kalkulasinya penghasilan bunga tahunan dibagi harga pasar obligasi. Ini harga pasarnya. Jadi penghasilan bunga tahunannya 12% dikali 1 juta dibagi nilai nominalnya 90% kali 1 juta. Jadi yield yang kita dapatkan totalnya 12,6. Tapi ya gitu. Jadi ini perhitungannya akan ini ya. Nominality ada nggak contohnya ya? Nominalnya nggak ada sih. Oke, mungkin
Kalau misalnya ditanya nominal yield, berarti penghasilan bunga tahunan hanya dibagi nilai nominalnya aja. Kita penghasilan bunga tahunan dibagi nilai nominal, berarti berapa tuh? Cuma 12%, sama aja kan? Sama aja sih. Gitu. Jadi nominal itu sama dengan tingkat bunganya kan berarti ya. Apa? Kalau ini kan penghasilan bunga tahunan, berarti 12% dikali 1 juta dibagi nilai nominal, sama aja tadi. Nominal yield sama dengan tingkat kuponnya. Penghasilan bunga tahunan ini stok yang lain ya. Jadi 12% dikali 1 juta. Nah, nilai nominal mempunyai nilai nominal 1 juta dibagi 1 juta. Ini nominalnya 12%. Sedangkan kalau kuponnya kita ada harga pasar obligasi. Harga pasar obligasi. Kita tahu harga obligasinya yaitu 65%. Berarti karena itu berarti lebih besar 0,65%. Yield yang kita dapatkan. Oke. Kalau beli obligasi sendiri gimana sih? Apanya? Kalau beli obligasi Nanti ya. Yang bingung nanti kita. Oke. Nah, di sini kita ada yield to maturity. Kita belajar dulu silahkan, nanti kita nggak tahu belinya bagaimana. Nanti ada faktor-faktor bagaimana kita bisa memilih harga obligasi yang ada di belakang. Nah, di sini ada istilah yield to maturity yang diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar ini dan menahan obligasi tersebut pada saat itu tempo. Di sini ada dua asumsi, di mana asumsi pertama bahwa investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Nah, nilai yang didapat jika asumsi pertama dipenuhi seiring disebut dengan nilai yield to maturity. Asumsi kedua adalah investor menginvestasi kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat YTM yang dihasilkan. Oke. Nah, di sini untuk memperoleh nilai YTM yang mendekati dapat digunakan dengan persamaan ini ya. Nah, biar nggak bingung, kita langsung ke doa. Ini udah nggak? Oke lah, udah dikit ya. Halaman 510 ya. Oke, di sini asumsi pertama kan tadi ada itu ya. Asumsi pertama kita mengasumsikan bahwa nilai obligasi yang jatuh tempo itu sama dengan nilai YTM. Di sini ada sebuah obligasi yang tidak callable akan jatuh tempo pada 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Lalu nilai parnya
Nilai par itu adalah nilai suatu obligasinya ya. Nilai nominal obligasi 10 juta. Lalu tingkat kuponnya 18%. Tingkat kupon. Oke, kuponnya apa ya maksudnya? Kuponnya kupon 18%. Nah, lalu diasumsikan obligasi tersebut dijual dengan harga di bawah nilai nominalnya, yaitu 914. Nilai par ya, 914,9. Nah, di sini ada P. Nah, kita bisa ngecek dulu nilai obligasinya dari tabel, nanti saya tulis ya. Sini kan halaman nilai ya. Nah, ada nilai obligasi CI bagi 2 ada 1 plus BTM bagi 2 plus nilai parnya 1 plus BTM. Ini hanya untuk mengecek aja sih, sebenarnya nggak perlu ya. T pangkat 2. Nah, di sini nilai apa nih ya? Nilai obligasi saat ini 914,9. Nah, CI ini merupakan dana. CI itu adalah pembayaran kupon setiap tahunnya dari tingkat kuponnya 18% kali 1000, jadi 180 dibagi 2. Nah, itu ada rumus namanya ini ya, 1 YTM plus 2, 1 plus 2N. Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa istilahkan dengan PEIFA, yaitu present value of annuity istilahnya ini. Nah, tingkat bunganya diasumsikan, karena kita nggak tahu bunganya berapa ya, jadi diasumsikan 10%. Ini kita hanya untuk kira-kira mendapatkan nilai ini sih harusnya ya. Lalu dibayarkan untuk 10 periode, karena dibayarkan 2 kali asumsi ini. Lalu nilai parnya 1000 PFIF, yaitu present value factor 10% dari 20. Nah, ini sebenarnya ini hanya untuk mengecek aja ya, hanya untuk ngecek. Sebenarnya untuk yang kita cari hanya ini sih. Cuma saya ingin jelasin kalian mengenai harga ini dapat dari mana sih? Ini, nah di sini ya, jangan bingung nih, 8,511. Nah, ini didapat dari tabel yang di belakang halaman 933. Nah, 10% 20. Nah, 933 ini adalah present value factor. Nah, kita lihat tabelnya nih. 10%, atasnya 10%, PFIF. Nah, 10%
Lalu periodenya 20 tahun. Ada ketemu kamu? Ini 10%, 20 tahun. Dapat ya? Nah, ya. Jadi yang di sini yang harga ini dapatnya dari sini 0149. Nah, kalau untuk yang present value of annuity itu di halaman tabel A2 halaman 938. 938. Kita mau paham nggak dari sini kan? Nanti. Ya sama 10%, 938, 10%, periodenya 20 tahun, 8 sama 15. Nah, itu coba kasih tahu kalian gimana cara angka ini dapat dari mana. Jadi di modul 6 kita akan tahu ada namanya penilaian obligasi, nanti ada. Kita pakai tabel ini. Penilaian obligasi yang lain. Nah, untuk soal ini hanya ditanyakan YTM-nya. YTM untuk nilai par, nilai di bawah obligasi ya. Diketahui bahwa nilai parnya adalah 914,9. Nah, di sini saya sudah nulis rumus YTM ya. Jadi soal ini CI ya, CI tadi itu adalah pembayaran kupon setiap tahunnya, dimana tingkat kupon 18% dikali 18% dikali 1000 ya, 180. Nah, tapi nilai parnya nilai nilai parnya adalah 1000 ya. Nilai par 1000 dengan nilai harga obligasi saat ini P. Bagi N-nya adalah 10 tahun. Tuh. N itu adalah tahun. Lalu 1000 tambah 914,99 dibagi 2 kali 100% di sini. Jadi berapa ini? 19,73%. Ya, hanya begitu saja sih. Nilai YTM-nya pada berarti lebih besar dari nilai tingkat kuponnya. Oke. Nah, lalu ada juga YTM untuk zero coupon bond. Tadi zero coupon bond itu adalah, coba lagi ya yang belum datang tadi, zero coupon bond. Nah, zero coupon bond yaitu dimana obligasi yang tidak membayarkan pembayaran bunganya, itu namanya zero coupon bond. Nah, di sini ada, tadi kan kita tahu nilai tingkat bunganya. Nah, ini ada khusus soal lagi di mana kita nggak tahu nilai, tidak ada nilai kuponnya, pesannya. Jadi ada lagi namanya, yaitu ini tidak adanya pembayaran kupon menyebabkan satu-satunya aliran kas yang tadi diperoleh
investor dari obligasi, yaitu pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, sebuah contoh yang ini ada dua ya, dimana sebuah kupon bond jatuh tempo dalam 10 tahun, nilai targetnya 1.000. Nah, sedangkan pada saat ini dijual hanya 1.000. Berapa nilai YTM-nya? Jadi kan tadi ini nilai target berapa? 1.000 ya. Terus nilai saat ini yang dijual 300 ya. Nah, 1 pangkat 2 kali 10 tahun. Nah, 1. Ini salah, bukan dia dalam 6 bulan sih maksudnya, 100 tahun. 6%, ini hasilnya hanya 6% dalam setahun. Bukan 6 bulan, salah deh. Benar-benar dalam 6 bulan, karena kita di sini kalau di sini 2 kali 10 artinya pembayaran hanya di sini adalah hanya 6 bulan. Jadi ini hanya 6 bulan, berarti dalam setahun sebesar 12%. Nah, di sini kita kalau di sini kita nggak tahu berapa nilai persennya, karena adalah tipe zero coupon bond, di mana tidak ada yield persennya ya, K-nya. Nah, juga ada lagi tadi kalau YTM pakai adalah nilai par yang diketahui. Nah, di sini ada YTC, di mana yield to call, di mana artinya adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali, callable. Kita jual obligasi, kita bisa beli lagi, namanya yield to call. Nah, obligasi callable berarti bahwa emiten membeli atau melunasi kembali obligasi yang telah diterbitkan dari tangan investor yang memegang obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Kita bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan. Benernya ngomong sama aja sih, cuman ini maaf ya. Sebenarnya sama aja sih rumusnya, jadi gak bingung sih. Cuma hanya istilah aja sih, ya. PP, PC, PF. PP ini berarti tadi nilai par. Nah, ini kan karena YTC berarti nilai callable-nya. Sebenarnya rumus sama satu. Kita masuk ke halaman mana ya? Halaman 15 ya. Nah, di sini contohnya adalah sebuah obligasi yang callable, yang dilunasi atau membeli kembali obligasi yang terdekat. Nah, temponya 20 tahun. Lalu kupon yang diberikan persentasenya sebesar 18%, persen kuponnya ya, kupon. Lalu nilai par obligasinya 1.000. Lalu
nilai PAH saat ini adalah 1.409. Lalu nilai korpasnya sebesar 1.180. Oke. Kalau ini kan kupon, nilai kuponnya dikali nilai PAH-nya ya, nilai PAH. Nah kalau ini P yang ini adalah P saat ini, harus jelasin sendiri P saat ini ya, nggak bingung sih. Nah di sini CI yang kita tahu bahwa CI adalah pendapatan kupon per tahun, di mana nilai kuponnya dikali nilai PAH-nya. Lalu nilai put, nilai apa ini? Nilai kompresnya 1.180, lalu dikurang dengan nilai obligasi saat ini 114.905 dibagi 20 tahun. Lalu 180 tambah 149,5 bagi 2. Jadi ini nilai kupon CI ini adalah tadi nilai pendapatan kupon per tahun, yaitu 18% dikali nilai PAH-nya ya, terus kuponnya dikali nilai PAH. Sedangkan yang ini nilai saat ini. Yang kalian gak bingung tambahnya kali ya, ininya rumusnya karena takutnya kebalik-balik nanti. Ini adalah nilai saat ini. Ya saat ini. Jadi kalau ini kan kita nilai obligasi nilai obligasi pendapatan kupon per tahun, berarti terus kupon dikali nilai PAH-nya itu. Jadi ya nggak bingung, kalian tambah aja ininya S biar nggak bingung sih. Jadi takutnya nanti balik-balik. Lalu ada istilah relax yield dan periodisasi istilahnya adalah tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu ditentukannya. Nah, perhitungan yang harus dilakukan dalam menentukan yield horizon, relax yield memerlukan beberapa estimasi yang sebelumnya tidak digunakan pada ukuran yield lainnya, yaitu YTM dan YTC. Nah, estimasi yang harus dilakukan investor antara lain estimasi harga jual pada akhir periode investasi yang diharapkan dan estimasi tingkat reinvestasi pendapatan kupon yang diperoleh. Nah, ini saya akan dulu aja ya. Kegunaan masing-masing yield, dimana nominal yield yaitu mengukur besarnya tingkat kupon, yaitu tadi nilai kupon dikali nilai PAH-nya, berarti berapa persen nilai kuponnya. Nah, current yield yaitu mengukur tingkat pendapatan sekarang yang saya hitung ya tadi ya udah 12,78%. Nah, sedangkan YTM yaitu mengukur tingkat waktu yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu tertentu tempo. Nah, sedangkan yield to call mengukur tingkat waktu yang diharapkan jika obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Nah, kita nanti hitung itu supaya ingin tahu kita mau melunasi obligasi ini berapa harganya sebelum jatuh tempo.
ini adalah harga kita tahu harga obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan yang ini sebelum jatuh tempo kita mau beli berapa harganya, namanya istilahnya yield to call. Kalau ini kita mengukur tingkat return yang kita dapatkan pada saat jatuh tempo, namanya risk maturity. Sedangkan yield to call kita mau beli atau melunasi sebelum jatuh tempo. Itu berarti yang menerbitkan obligasi itu yang yield to call itu? Iya. Yield to call mau beli atau melunasi. Lalu ada nilai rasio di mana mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Ini itu menggunakan asumsi tingkat investasi dan harga jual obligasi. Nah, coba sebentar ya, ada soalnya nggak ya? Ini jarang sebenarnya sih kita mengestimasi ya. Kita mau jual, mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual. Jadi kita estimasi obligasi yang akan dijual, biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan. Mana obligasi yang mau menerbitkan obligasi, dia menghitung dulu tingkat return yang diharapkan sebelum dijual. Faktor yang mempengaruhi harga obligasi yaitu jangka waktu sebelum obligasi jatuh tempo, lalu resiko untuk resiko bunga ya, lalu pajak dari pembeli obligasi, pasti ada pajak ke pemerintah ya karena dia menjual. Lalu adanya profit itu adalah suatu pelaku ya, dimana sehingga akan mengefekkan pada pembeli obligasi yang memberikan untuk melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, jumlah kupon yaitu jumlah persentasenya. Nah, lalu kita lanjut ke penilaian obligasi ya. Kalau kita lihat gambarnya itu berarti dimana ada nilai-nilai obligasi dengan kupon secara tahunan akan memberikan penerimaan kupon secara tetap setiap tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal yaitu nilai par-nya pada saat jatuh tempo. Nilai setiap tahun dengan nilai nominalnya I plus M. Nah, biar nggak bingung kita lihat langsung ke foto soal 61 ya. Oke. Udah di sini. Obligasi usia maturitinya 3 tahun. Oke. Nah, nilai nominalnya 1000 M. Di sini istilahnya M ya, nilai nominalnya. Lalu dia akan memberikan nilai kupon sebesar Rp50 setiap tahunnya. Suku bunga yang berlaku di pasar 7%. Oke. Kalau kita gambar ilustrasi. Berarti dari 3 tahun 1, 2, 3 kan salah. 1, 2, 3. Nah, di sini tiap memberikan nilai kupon sebesar 50. Tapi pas satu tempo dia akan mendapatkan nilai nominal juga pada saat satu tempo yaitu 1000. Seperti ini. I present value apa namanya? Saya lupa namanya istilahnya.
present value present value of annuity, di mana present value of annuity-nya kita tahu setiap tahunnya present value-nya ya. Lalu ditambah nilai nominal pada saat future ini, nilai nominal saat ini yang pada saat 3 tahun. Karena belum tentu nilainya, ini kan hanya nilai yang asli. Nah, tapi kita di suatu nilai ini ada nilai dipengaruhi oleh waktu dan dipengaruhi oleh persentasenya. Jadi yang kita mau hitung adalah nilai saat ini nih, ini dan nilai nominal saat tahun 3 yang kita mau hitung. Posisi yang ini ya, karena sih maaf ya nggak ya. Nah ini, karena kita ingin tahu berapa nilai obligasi pada saat tahun ketiga. Sekarang nggak? Nah jadi karena nilai nominal nilai kupon setiap tahunnya 50. Oh iya, nilai kuponnya 30. Nah ini ada di sini maaf ya, 30, 50. Lalu PVI-nya present value of annuity ya, annuity tiap tahun ya, dikali kali suku bunga 7%, N-nya 3 tahun. Dan juga ada nilai nominal tahun. Untuk nilai obligasi kita harus ingat tambah nilai nominalnya, yaitu 1000 present value future-nya dikali 7% kali 3. Nah, di sini kita pakai tabel tadi. Coba. Coba. Masing-masing coba buka dulu ya tadi. Kita lihat, jadi 7% A2, tabel A2 berarti yang halaman 38 ya? Benar ya? 7% halaman 38 ya? 7% dan periodenya 3 tahun. Ya, tunggu 2,624 perlu 7% 3 tahun ya, perlu kan? Perlu? Oke. Nah, ini pakai kalau PFA pakai tabel yang A2, kalau PFF pakai tabel A1. Coba yang halaman 33 ya. Coba halaman ini kita cari yang kayak gini nih. Ini kan udah ya. Yang ini. Udah tuh. Nah, jadi nilai obligasi pada tahun ketiga yaitu 947,92. Berarti nilainya berarti di bawah dari nilai nominal. Di contoh 63 ya, halaman 65. Nah, di sini coba, oke. Di contoh 63 ya, bahwa KD-nya nilai obligasi bunganya 15%. Nah, dia punya 3 soal, di mana KD yang pertama adalah tetap, nggak usah dilihat ya, berarti kan sama ya. Nah,
Yang KD yang kedua 10% berarti lebih kecil dari yang sebenarnya. Yang ketiga 20%. Nah, disimpulkan kalau kita lihat, saya nggak lagi ya, kalau kita lihat kan kalau yang KD 15%, gimana ya? KD-nya 5, apa ya? Gimana? Di sini soal yang pertama, sini. KD yang pertama 15%. Value-nya 99,6. Lalu ada yang kedua, KD-nya 10% ya. 10%, intinya value-nya ada 3,8,05. Nah, KD yang 20%, intinya 7,6. Jadi disimpulkan bahwa kalau KD-nya menurun, maka nilai harga obligasinya akan meningkat. Nah, seperti ini, jika bunga obligasi lebih besar dari 1, 2, 3. Jadi harga bunga obligasi KD, harga bunga obligasinya yang KD1 lebih besar daripada KD, ya berarti harga obligasinya lebih kecil dari yang ini. Ini namanya istilahnya premium bond istilahnya. Kalau nilai value lebih besar, lebih kecil dari nilai yang sebenarnya, istilahnya adalah premium bond. Sedangkan kalau nilai obligasinya lebih besar dari nilai obligasi sebenarnya, maka disebutnya nilai diskon bond. Nanti kita soalnya nggak ada di sini ya. Nggak ada ya. Ini hanya istilah aja sih. Kalau misalnya di soal pilihan ada pasti disuruh menghitung apakah ini diskon bond atau diskon bond ya, seperti itu istilahnya. Ada nggak dandannya? Di sini nggak. Yang KD 15 itu masih di bawah. Apa? Yang KD 15 kan masih di bawah nilai nominal. Nilai masih itu. Yang ini, iya. Tapi kita cuma benar itu nilainya aja. Berarti bukan diskon bond ya? Kita lihat dari nilai perbandingan harganya aja. Kalau dari satu ini emang dia nilai diskon bondnya. Kalau di sini soalnya nggak begitu, ini cuma soal-soal cuman obligasi yang dijual di atas atau di bawah harga nominal. Apabila obligasi di atas nominalnya maka disebut diskon bond. Terus contohnya nggak langsung hitung sih, dia cuman kalau nilainya lebih kecil dari nilai sebenarnya adalah nilai premium bond. Kalau besar namanya diskon bond. Dan langsung hitung sih sebenarnya. Dan biar jelas ya. Oke. Ini obligasi. Oke, masuk ke tingkat obligasi ya. Tingkat bunga obligasi.
sini ada maksud ya? Ini sama aja sih. Nah, di sini dia mau bayar obligasinya setiap setengah tahun. Ah, contoh soalnya tadi halaman 6 atau 64. Ada gitu 64 ya? Contoh yang mana ya? Sebentar, maaf. Oh, sampai di sini obligasi yang punya umur ekonomisnya 15 tahun, lalu nilai nominalnya 1000, memiliki kupon 15%. 15%. Bunga dibayar setiap 6 bulan. Bunga yang berlaku saat ini adalah 10%. Tentukan nilai obligasi. Ini dari mana ya? Ya, ini bukan ya. Coba saya lihat bentar ya. Soalnya. Oh, jangan deh, salah ini. Pakai ini aja. Saya salah deh. Pakai ini aja. Bentar ya. Latihan soal ya. Latihan soalnya tahun. Yang nomor 2 ya. Enggak. Nilai nominalnya 1000. Nilai nominal. Ya, PT Makta menerbitkan satu obligasi nilainya 1000. Pembayaran kupon setiap tengah tahun. Pada Juni dan Desember. Bunga obligasinya 10%. Oke. Nah, saya mau jelasin nomor 2 aja ya. Nah, di sini nomor 2 diasumsikan usia obligasi dari 1 Januari 7 tahun 75 sampai Desember 2004. Jadi sebesar 30 tahun. Oke. Nah, lalu tapi dia baru mulai obligasi tahun 1 Januari 1980. Jadi hanya 5 tahun aja. Hanya 25 tahun. Tapi harus diingat karena soalnya adalah pembayaran kuponnya dilakukan setiap setengah tahun, setiap 6 bulan sekali. Nah, di sini agak membingungkan, tapi saya akan jelasin. Nah, di sini rumusnya VI VF VA KF plus M di sini yang belum diperhatikan nilai K dan nilai N-nya. Dimana
nilai N dikali 2 karena dibayarkan ya biar enak ya. Dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Kita kan 25 tahun bayarnya, tapi tentang waktu 25 tahun, tapi kita bayar setiap 6 bulan sekali. Jadi dikali N-nya dikali 2 karena kita bayar setiap 6 bulan sekali. Jadi setahun 2 kali ya. Oke. Nah, lalu K-nya, K, yaitu tingkat bunga obligasinya ini setahun kan, jadi harus dibagi 2. Nah, lalu bunga yang dibayarkan I nilai kupon yang didapatkan ya, dalam waktu hanya 6 bulan aja ya. Nah, di sini 12%. Bunga obligasinya, nah, di sini diketahui bunga obligasinya sebesar 12% ya. Soalnya nih ada bunga obligasinya 12% dikali 1000 dibagi 2 karena kita bayar setiap 6 bulan, berarti 60. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi 60 dikali PIA koma kakak 5%, 50 plus 1000 PIA dikali 12%. Nah, kalau 10 kali 5% kali 60.000. Cuma mau jelasin ini aja, hati-hati sama ini. Karena hati-hati kalau soalnya dimana pembayaran bunga kuponnya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi harus pakai ininya, jangan lupa ya. Karena harus ingat kita bayar kuponnya setiap 6 bulan sekali. Ini maturitas ya, langsung aja maturitas. Dimana maturitas dan harga obligasi, dimana perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi oleh maturitas dan tingkat kupon obligasi. Bila terjadi kenaikan atau penurunan tingkat bunga, maka harga obligasi yang mempunyai maturitas lebih lama akan mengalami penurunan atau kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai maturitas yang lebih pendek. Maturitas ini adalah jangka waktu nilai obligasi yang akan dibeli. Maturitas itu mempunyai. Jadi kalau kita terjadi kenaikan bunga, maka harga obligasi ini cenderung akan lebih lama, orang akan lebih lama mempertahankan membeli obligasi tersebut. Nah, tapi kalau jika penurunan, maka akan mempunyai maturitas yang lebih
pendek. Jadi orang cenderung akan menjual nilai obligasi tersebut. Oke, nah benar nggak ya? Nah ya. Nah kita lihat nih, gimana? Kalau perubahan harga obligasi 6% sama 18%. Dimana kalau kita ketahui kalau 6%, kalau kita mulai makin kecil, maka maturitas tahunnya akan lebih besar, kan tambah. Sedangkan 18% kecenderungannya akan menurun. Jadi kalau di sini untuk mata kuliah ini hanya sederhana aja sebenarnya. Dan saya akan lihat jelasannya lebih detail ya. Nah tapi biar hitungannya kalian nggak bingung, ya kerjain lagi ya. Coba halaman 527. Hitung YTM sama YTC-nya. Nomor 90 ya. YTM YTC. Halaman 527. Halaman 620 nomor 1. Tadi yang ini buka 620 nomor 1. Ya, langsung ya, ada juga. Tapi misalnya apa sih? 620 nomor 1 sama tadi ya, 3 nomor aja sih. Pertanyaan itu mau sekali. Jadi kalau menurut itu obligasinya sudah memasuki tahun 10, sehingga akan jatuh tempo lagi 10 tahun. Jadi N-nya enggak 10. Ya. Karena sudah memasuki tahun 10, jadi sisanya 10 tahun lagi. Berarti kan soalnya belum ya? 527 itu kayak gini. Nah, dan kita soalnya nomor 9. Mempunyai maturitas selama 20 tahun. Saat ini obligasi tersebut sudah memasuki tahun 10, sehingga akan jadi tempo 10 tahun lagi. Jadi M-nya kan udah 20 tahun. Terus saat ini obligasinya sudah memasuki tahun 10, jadi sisanya ya, kita hanya menghitung tanggal segini.
lalu nilai P-nya 1 juta. Kalau tidak diketahui nilai nominal, berarti nilai ini dengan nilai sama. Kalau kan tadi kan saya bilang ada contohnya ya. Bentar. Jual harga di bawah P-nya. Lihat lagi contohnya yang aman nih, Mas, ini yang lagi ngomong. Itu soal Ya, sama 50. Kayaknya lebih mirip ya. Mirip dengan misalnya. CI-nya ya, CI-nya K-nya Bapak ya 16% ya. Dikali nilai P-nya Bapak. 10 juta. Bahasanya 1 juta. Kalau ini ya TC ada nilai P, ada nilai callable, ada nilai saat ini. Kalau di sini nilai P aja. Berarti 16 kali 16% kali 1 juta ya. Nah, lalu nilai P-nya 1 juta ya. Nilai saat ini ya Bapak? sampai 900.000. Lalu R-nya? R-nya Bapak 10. bukan. Gimana? Terus lagi saat ini obligasinya sudah memasuki tahun 10, tahun ke-10. Jumlah maturitasnya 20 tahun. Hanya 10. Hah? Hanya 10. Iya, betul. Karena saat ini kan 10 tahun, sisanya 10. 10. Sisanya ada 20. 10. Sisa 10. Tadi juga sisa. Karena tahun kan udah tahun 10, berarti sisanya 10 tahun lagi kan? Ini sama berarti kan dia masukin. Coba apa itu? Itu bawahnya juga PS itu. PP? PP plus P. Ya, 1 juta tambah 600.000 bagi 2. Itu sama PS ini. Oh ya sama, maaf ya, saya bukan nulis. Iya, iya sama. Sudah dapat hasilnya?
Ya, Kak. Seminggu bulan. Saya nggak orang lah. Dijual, berarti saat ini dijual. Ya, asumsikan saat ini dengan saat ini dijual, tapi nilai saat ini adalah 900.000. Ya, karena nilai saat ini. Ini nilai PS itu saat ini ya, PS itu. Iya, nilai obligasi saat ini. Sama aja nih PP ini PP tambah PSS ini sama aja sama sih bagi dua yuk 16% kali 1 juta. ya nilai 160. 1 juta berapa? nilai pak 160.000. ya CI itu adalah pendapatan kupon per tahun. Berarti kupon jumlah kupon persennya dikali nilai PAR-nya 11% dikali 1 juta kecilan gimana? Oh saya ini CI ini nah, tambah, tambah. Jangan salah, atas minus bawah tambah. Lu. CI itu nilai pendapatan kupon per tahun. Berarti jumlah persen dikali nilai PAR-nya. Berarti 16% dikali 10. Ini kalau ya. Ini ketinggian atas? Enggak, ini ke bawah. Oh. Nah, 16% kali 1 juta ya. 160. Ya. 160 apa? 160. Ya. Yang nggak bingung nanti itu lagi. Itu 100 bagi 10. Ya iya, 16% kali 1 juta. Enggak, 16% dikali 1 juta. 16% kali 1 juta. Terus 60.000 ya. Ya, dibagi. Ini jangan lupa nih, dibagi
Berarti itu dikalikan 100. Ya, 100%. Bukan. Ini mas, aku pilihnya nih. Oh iya. Apa ini? Oh dikali 100 ya? Iya. Nah, bingung kan kalau sendirian gimana nih? Saya bingung mau yang online atau gimana tuh ya, karena ngobrolin jelas. Ya sudah. Saya nulis pengumuman loh. Kalau bikin ya sudahlah. Gimana? Dibagi PP-nya ada 1 juta tambah 500.000 bagi 2. Sama aja ini namanya sama 1 juta tambah 100.000 ya bagi 2. Dua dari mana tuh? Oh yang bawah ya? Itu emang rumusnya sih dari sana. Sudah mutlak, nggak usah ganti lagi ya. Ini kok begini nanti ya, dari sini, iya, ini. Yang cewek sama ini nih. Bisa 160.000. Kok itu kemudian sama kan udah gitu. Harganya adalah 160.000. Kita plus itu 10.000. 10.000 deh. 10.000 ya. Iya. 10.000. 70.000. Ya. 70.000 ya. Ya. Ini dibagi sama-sama. Cepet ya? Sekarang ngomong yang C, kayaknya. Ini tak. 1 juta, kalau 10 berapa? Kalau 100 itu 10.000 kan? Bagi 10. Bagi 10 apa? 100.000 bagi 10.000. Iya. Ini 10.000 ya. Iya. Ini kan? Kurang. Kurang. Mau yang tadi. Ya, konsumen. Nggak apa sih, terus dari daerah tubuh bawah. Ini yang dulu aja 1 juta, kedua yang berapa? 10.000 ya? Berarti sama ini? Kalau mau beli jangan kita kan pas 60.000 tambah kasih dia ini. Enggak mau. Itu berarti ada nilai A-nya, terus ada nilai 2 saat ini, ada nilai price-nya. Begini loh. Coba kali. Kita 1 juta ditambah ya Allah.
Berapa? Asian. Bagi dua loh. Bagi dua ya? Iya. Dah. Ini salah. Ini aja udah nih ya, ini kan. Ini berapa nih? 1 juta. 1 juta. Ini benar. Ya. Ya. 100%. Ya. Betul. Cuma 90 dulu. 100.000. Oh iya 90 dulu ya. Uang satu ya? Benar. Barengan. Bagi dua. Ini bagi dua. Ya Allah. Saya Nah, ini Pak ini 190.000. passionnya sama. Nah, ini sama dengan Tidak. ini kan ini kan. Sini. 100.000. Nah, itu udah kasih ya. Ini berarti 50.000. Yang ini wow. Yang ini. Kari terus ini siapa? Pokoknya kompensasi. Ada spesiasi ya. Passionnya sama. Berarti bayaran Enggak. Ini apa nih? Ini adalah satu seminggu. Kalau co-able, efektif itu ada 3 nilai nominal. Lalu dari sini ada nilai saat ini. Ada juga nilai call price-nya. Oh, ini tugas yang pertama. Oh, ya udah. Kamu sekarang pesan ini kamu berapa? 527. Apa dia? Ini itu 20 dibagi 20. Dari bisa ya. Nah, dikali 100%. Ya, 17,4%. Kita semalam. Oh, Bikin berapa lagi? ini. Bagi panjang. 1 juta. Ya. Ini dulu ya, PC dan PS. Yang atas? Ini kan? PC. Iya, dia nilainya nambah. Oh ya, ini. Oh. Kalau yang PC ada 3 nilai IPA, nilai saat ini sama nilai keluarga. Ini belajar PC yang apa aja? Ini halaman 527. yang hasil putih. Contohnya ngomong. Contohnya 510. 9. Ya. C-nya benar. C-nya enggak. Saya dikali nilai IPA berapa? Ini sama. Nah, nilai IPA. Kan ada nilai. Nah, PC berapa? Nilai kalau saja 1,2. Nilai saat ininya berapa? Saat ini
Artinya ini Iya, kali itu sudah nilai oke besar. Dapat. Kebalik. C in yang kompleks ditambah minyak ini. Bisa lupa dua. Ya. Ini plus maka CI. Berarti ini namanya ya? Ya, maka CI dari nilai telepon N-nya 5 jauh dari kali. dikali nilai sparnya. Nah, ini 15. Coba dulu ya. Ya, dibagi Ya. PR EPC. Enggak dong. Enggak, PC-nya 102. Keluar 3, bukan minus. Oh. Ini kan PC. Ya. Langsung apa? Ya, langsung. Kalau ini Iya. PC-nya ini dulu aja. Ini nilai dijual hari ini PS, hari ini jual hari ini PS. Lalu kemungkinan lagi dengan call price besar yang menjual. Call price-nya ya Juga. call price nilai satunya 1,3. Coba dulu sih. Di situ. Semua semua. Kurang. Tiga. Iya, bagi energi ini. Udah ya? Nah, 5. PC plus PS. Sama nih. Iya. Ini sama nih. Enggak plus kok, plus tenang. PC. Itu Oh, kali ya, Pak. PC. Maaf. PM. Kesana terus ya? Iya. Maaf ya. Seperti PS. PC. Iya, maaf. Jadi BN. Saya mainkan simbol. Ini 1.200.000 kurang 1.200.000 minus. Enggak minus. Maksudnya kan ada plus ya, 60.000 minus sama 2 tahun. Oh iya teman. Ini berarti seiman gitu. Ya. 16% satu ini. Hari nilai paknya. Ini ada juga nilai saat ini. Hati-hati itu sebulan. Kayak ini. Jadi kurang berarti ya. Ya. Ini apa ini? CI itu adalah nilai pembayaran pon. Berarti 16% dikali nilai paknya berapa? 16% dikali 1 juta ini. Iya, nilai paknya. Oke. 1 juta. Ini 1.000 di sini ya.
1000, 1 juta. Ini tiba-tiba 180 gitu. Iya, 18 dikali. Ini 0,18 dikali 1000. Kalau ini Tapi ini kata sekarang aja 160.000 jadi 160.000 kan. Ini minus 10.000, minus 1.000 ya, jadi berapa sih? Minus 20. Wah, 1,3. Harga dulu. Nah, sekarang bagi 5. Minus 20.000. Minus ya. Ya itu pasti apa ya? Makanya dibayar setiap 6 bulan. Sudah semua dua. Ya, sudah semua bulan. Kayak itu terus. Ada terus lagi. Berapa lebih kali ini? Dulu. Tambah uangnya. Mas tambah mas. Yang tadi ya, 620 ya. Kamu mas, kamu? Yang Terakhir mau berapa? terakhir 620 ya, nomor 1 tuh. Coba kita lihat. ini untuk yang ini kan, yang terakhir ini mungkin Di sini kan obligasinya 10 tahun ya. Terus nilai nominalnya yang kayak gitu 1.000. Lalu dulu memiliki kupon sebesar 12%. Bunga dibayar setiap 6 bulan. Nah, suku bunga yang berlaku saat itu 12%. Ingat, dibayar setiap 6 bulan. Jadi selama 10 tahun dibayar setiap 6 bulan, jadi setahun ada 2 kali kan? Ya. 20. Lalu kupon sebesar 12% itu adalah kupon sebesar setahun. Jadi ini 2. Nah, nilai apa yang namanya? Itu nilai nominalnya ya.
ini itu adalah pembayaran obligasi yang setiap tahunnya, ya kan? Nah, 12% dikali 10.000, 1.000. Oke. Tapi setiap 6 bulan. Jadi 60. Enggak. Ada di sini. Apa itu? Masa bingung. Itu bukannya yang 6% kali 1.000 atau Bisa jadi itu bisa. Tapi kalau bisa juga, nah enggak 12%, salah dari 12%-nya dikali 1.000 gitu Pak. Ini kalkulator, saya juga lupa. Coba ya. Coba ya. Sama aja sih sebenarnya, sama aja. sama? Iya. Ini kan ini ya. Karena tulis tahu aja sih, ya bingung nggak bingung. Bu, itu mas itu rumusnya sama dengan mas ini. Kenapa? Yang 10. Rumusnya sama itu pakai itu. Iya, ini kan dia TC. Tanyanya apa tanya itu? Itu Iya. semua. TC ada nilai parnya. PF itu sama nilai parnya. Ada nilai parnya. Ada nilai saat ini sama nilai konversi. Kalau itu seperti apa? CP. PC. Seperti Apanya? ini kayak ini apa sih? Nilai di tabel. Tabel. Benar tuh ya? Enggak ada. Kita belum. Tapi dulu ini loh Pak. Ya kan. Ini bukan 60. Itu rumusnya berapa tuh? Terus apa? Kan juga boleh untuk 110 sama 20 ini plus 647 gitu. Oh iya, betul. 60 langsung ada hasilnya. Ini adalah hasil sama. Oh. Itu cara? Belum sana di tabelnya, kali PSF. Sebenarnya ini cuma gitu aja itu. Enggak, Enggak, harus sesuai dengan tabel, begitu juga. tabel ini PSF, tabelnya tabel A1. Sini betul apa? Bisa lihat
kayak gini nih. Iya. Oh, ini bukan koma nih, Mbak? Bukan koma nih kan? Mana koma? 11,7. Itu kalau boleh kan ini. Ini nomornya. Ya, hanya berapa? 6% itu. Tabel PRIA itu tabel A2. Pricing value of annuity. Ini tabel A2 PRIA. Dan dulu kan pricing value of annuity. Berarti tabel 6%. Tinggal sekali kali ini. Ya 20. Ada ya istilahnya? Berarti langsung 60 kali ditarik ini. Dikali. Lalu sebelum balik dulu tadi. Nomor ini apa? Halaman 60. Ini kan tabel dari tabel kan? Nah, ini kan hasil tabel ini kan? Ditambah 1000 kali tabel A1. Tabel A1 jangan salah. A1 karena present value. Nomor ya. Sini dulu ya. Ya bukan dulu. Jangan mas dulu. Enggak, kan udah 20. Harus 60 kalau 20. Oh iya. Nyariin yang ini, nyariin yang versi yang mana yang disimpan. Oh, bagus. Ya, obligasi. Ya, kalau mana sama ya obligasi. Kamu Iya. siapa C? 1000,2. Oh, ini mana masih? Oh, iya. Siapa dulu? Iya. Mau jawab sih? Itu kan ya? Siapa C bu? Kecil. 1000,2 ya? Iya. Ketemu 900. Betul banget. Udah bilang.
Jangan itu deh. 11,2%. Langsung cium. Jangan lupa itu Macam-macamnya boleh. Kamu bangga. Nantinya ragu gitu. Emang tadi nangis. salah ya. Sana, Ahmad Romdan. Bahkan terlalu terus. Sudah ya? Ahmad. Ahmad Romdan. Benar kan? Benar, ya. Benar. Maksudnya 12%. Amin. 12%. Mau dikali 1000 kali X. Janto ya? Hadir. Oh, mana? Yang saya dibagi dua. Dua. Dito. Tak bilang ya. Eva ada, Fakan ada. Ya. Oh. Ikin ada. Joko ya? Serius.